Waktu itu bayar berapa kana? 1,5 juta kana. Salah rambu-rambu bayar 1,5 juta. So. Halo guys, jadi saya lagi ada di jalan raya. Ini lagi jalan pulang. Dan kalian bisa lihat jalan raya di Jepang ini sangat bersih banget. Terus lalu lintasnya sangat terkondisikan ya. Tidak ada macet di sana sini. Dan yang paling penting, tidak ada bunyi klakson. Karena klakson di Jepang itu dianggap suatu hal yang negatif, mengganggu orang yang di depannya. Makanya kalian bisa lihat sendiri, tidak ada suara klakson. Ini beda dengan di Indonesia ataupun di India. India itu mungkin nomor 1 ya yang pakai suara klakson berisik. Kalau di Jepang tidak seperti itu. Kemudian sampah juga kalian bisa lihat. Sampahnya ini saya jalan mungkin sudah 10 menit, tapi tidak menemukan sampah sedikit pun. Satu pun tidak ada di sini. Itu yang luar biasa. Dan semoga bisa dicontoh di negara kita tercinta Indonesia. Mungkin dulu di Jepang juga mempunyai masalah terkait sampah, tapi dengan berjalannya waktu mereka belajar mengenai sampah, memilah sampah, mengumpulkan sampah, kemudian disetorkan di suatu tempat. Di Jepang ini ada yang namanya pabrik sampah, mengolah sampah. Makanya semoga Indonesia kedepannya bisa mencontoh dengan sistem yang ada di Jepang. Terus kalian bisa lihat, kalau ada mobil yang ingin ke kiri, itu pasti lewat jalur kiri. Yang ingin ke kanan, ambil jalur kanan. Semuanya tertib. Tidak di ujung sana ambil. Makanya di sini antri. Kalian bisa lihat, yang samping kiri kosong, sedangkan yang samping kanan itu penuh sampai ke belakang. Tapi mereka tidak berdesakan untuk mengambil jalur yang lebih depan, karena mereka tertib. Yang kiri ambil kiri, yang kanan ya ke kanan. Seperti itu. Jadi seperti itu. Saya Ilham Anadif, tinggal di Osaka, melaporkan kegiatan saya sehari-hari dari Osaka. Jadi guys, kemarin kan saya jalan-jalan itu ke Osaka Jo. Kemudian lihat jalan-jalan di Jepang, jalan raya di Jepang Mami. Ternyata bagus banget, tidak ada sampah dan lain sebagainya. Mobil-mobil juga teratur guys. Tidak ada yang klakson seperti di India. Di India banyak ya. Di Indonesia juga banyak. Nah itu kenapa ya orang-orang di Jepang itu kenapa bisa tertib seperti itu? Karena ada backing. Backing ga arimasu. Denda. Kalau misalnya tidak pakai seat belt itu didenda berapa? Wakaya. Harga terus Akashingo. Saya pernah ini Aria Hyoshiki rambu-rambu lurus ini boleh kiri aja, tidak boleh ke kanan. Saya pernah salah, terus ada polisi, terus waktu itu bayar berapa kana? 1,5 juta kana. Salah rambu-rambu bayar 1,5 juta. So. Terus bayarnya itu bagaimana Mami? Ke polisi. Ya. Ke polisi. Coba mati. Saya pernah Mami naik mobil sama Umi. Terus saya salah jalur guys. Ada 2 gini kan. Yang kanan untuk belok kanan, yang kiri untuk lurus. Tapi ambil yang kanan, tapi lurus. Karena macet yang kiri. Untuk cepat saja. Mungkin tidak ada polisi juga seperti. Ternyata polisinya sudah di depan situ. Langsung prit, disuruh minggir. Terus papi minggir. Terus kamu tahu salahnya? Terus pura-pura tidak tahu. Saya tidak tahu Pak, apa salah saya. Pakai sabuk pengaman sudah, punya SIM, STN, surat lengkap. Terus ditanya lagi, kamu salah jalur katanya. Terus wah salah jalur, pura-pura tidak tahu. Di Malang waktu itu. Terus ayo ikut ke pos katanya. Akhirnya saya ikut ke pos. Terus kena 100.000 waktu itu.
di pos itu mami menulis salahnya apa seperti itu. Terus kasih, kalau salah yang seperti ini berapa pak? Seperti 100.000. Wah tidak bisa, lebih murah pak. Tidak bisa, ini sudah ketentuannya katanya seperti itu. Kasih 100.000. Selesai, tidak diambil SIM, tidak diambil STN, pulang. Selesai, cuma kasih uang 100.000. Terus kalau di Jepang kalau kena denda seperti apa mami? Di denda waktu itu saya dicatat SIM, nomor SIM, terus ada surat ke rumah. Dikirim surat. Berarti saat melanggar itu dicatat SIM. Catat SIM, lihatkan SIM, terus menulis kamu ya? salah apa, terus ini jalannya seperti ini loh, dijelaskan seperti itu, terus dilihat orang-orang, wah kenapa dia cuma ingat malu seperti itu, terus pulang, terus beberapa hari nanti ada surat dari polisi, terus kamu salah apa-apa makanya harus tunda bayar 1 juta atau 2 juta atau mami waktu itu bayar berapa? 1,5 juta. Polisi dinilai sama bos, kalau 10 orang ketemu yang salah kamu hebat seperti itu ada tuh. Demo uang denda langsung masuk dia wa naik. Selalu naik tuh. Berarti sistem ya di Jepang itu sistemnya sudah, kalau kena denda harus transfer misalnya seperti itu, makanya uangnya langsung ke negara. Kalau di Indonesia SIM ini A sama C ini 750.000. Kalau Jepang wah, C ini untuk baiku, A ini untuk kurumo. 300.000. SIM apa itu 300.000? SIM mobil. Tapi kalau Jepang wah kebanyakan masuk sekolah 3,000 yen kake? 3,000 yen? 3,000 yen dake de bisa mengurus. Tapi ada sekolah. Tapi sekolah iranai. Sekolah wa 30 juta. Kira-kira 30 juta. Makanya, coba mati. Masuk sekolah, bayar 30 juta. Di sekolah wah bisa tahu pengetahuan tentang rambu-rambu ini mau harus bagaimana. Terus kalau di Jepang itu lampu merah ada banyak, ada 3, 6 ada juga, atasnya 3, bawahnya 3. Bingung saya, makanya memang harus sekolah. Tapi kalau yang sudah tahu, terus yang pintar menyetir tidak usah sekolah ya kan? Terus bayar cuma 3.000. 3.000 aja bisa. 3,000 yen bisa. 300.000 aja. 3,000. Kalau gitu, papi boleh 300.000? Coba. Cara apa kalau orang asing caranya seperti apa saya kurang tahu. Mani 300.000? 300.000 dikiru kalau tidak masuk sekolah. Saya pikir mahal. Ternyata sekolahnya yang mahal, 30 juta. Karena teman saya rata-rata bilang memang 30 juta. Sanjuma. Teman saya yang Bangladesh itu juga katanya Sanjuma. Mahal banget. Ternyata sama sekolahnya. Mami dulu berapa? Saya 22 juta gitu Kak Soneta. Desa ya kalau tahu. 22 juta sama sekolah. Terus tapi ada camp. Maksudnya? Camp untuk belajar dapat SIM. Untuk dapat izin mengemudi, menginap. 1 minggu atau 1 bulan atau lupa. Tapi menginap ya? De, その時は dikasih makan macam-macam, terus menginap kamar, terus全部で terus belajarnya itu juta atau kak. Terus belajarnya itu dari pagi sampai malam, pagi sampai malam seperti itu terus. Seperti sekolah. Berarti orang-orang yang tidak kerja ya? Saya kebanyakan anak lulus SMA. Siswi. Terus SIM di Jepang itu dari umur berapa Mami? Sepeda motor wa 16. Kalau mobil wa 18. Sepeda motor dari 16 tidak apa-apa? Bisa. Terus kalau mobil 18. Kalau tidak salah. Kalau tidak salah ya.
waktu saya nih. Waktu mami SMA ya. So, kalau di Indonesia saya punya SIM C untuk menyetir motor itu dari SMA 17 berarti. SMA kelas 3. Itu tidak apa-apa. Iya. Tapi banyak anak kelas 1 yang sudah bawa motor dan itu sebenarnya tidak boleh. Karena tidak punya SIM. Terus ditangkap polisi, dicek. Bisa seperti itu. Tapi ya tidak tahu sih sekarang seperti apa. Terus SIM di Jepang itu berapa tahun masa berlaku? 5 tahun. Kalau tidak salah nih. Kalau Indonesia 5 tahun. Saya ini mengurus tahun 2016, habisnya 2021. 5 tahun. Kalau tidak diperpanjang, hangus. Terus cara perpanjang saya lupa. Itu kalau tidak salah, 1 minggu sebelumnya. Hanya cuma ada waktu 1 minggu. Kalau tidak diperbaharui, hangus, bisa hilang. Kalau Jepang 2 minggu sebelum tidak boleh. Seingat saya 1 minggu guys, bukan 1 bulan ya. Tidak tahu, saya lupa mami. Ulang tahun ya tuh. 1 bulan ya tuh kali. 1 bulan depan, 1 bulan dulu. Dari 1 bulan yang lalu sampai 1 bulan depan. Ulang tahun ya tuh. De, cek mataとか. Terus di Jepang kalau sering contohnya melanggar peraturan itu bisa diambil SIM-nya. Mochiron, aru yo. Melanggar SIM aru. Berapa kali kalau diambil itu? Ada ya? Poin tuh kan. Pakai poin. Pakai poin. Kalau seperti ini singgo lampu, kalau lampu 1 poin, kalau parking yang di tempat dilarang berapa poin, semua diatur. Terus kalau berapa poin bisa diambil. Waktu diambil. mengurus SIM Bagus ya. selama 5 tahun, kalau ada salah harus ikut les 1 jam, 2 jam kan. Sekolah lagi seperti itu ya. Kamu tidak pintar-pintar, sekolah lagi aja. Itu banget. Mau meja satu kali saja, tidak boleh bilang sih, tapi 1 kali saja. Pernah? Bisa ya. Pernah ikut? Sono toki, salah no toki. 10 tahun yang lalu. Berarti poin ya. Kalau di Indonesia mami tidak dapat lampu merah terobos kena polisi, lampu merah besok kena polisi. Pokoknya uangnya banyak tidak tidak ada poin. Meskipun seperti apa saja, pokoknya ada uang, oke. Karena di Jepang meskipun uang banyak tapi terus melanggar bisa diambil. Terus ya katanya ada golden tuh kak, golden SIM tuh. Itu seperti apa maksudnya? Selama 5 tahun tidak pernah melanggar, yattara bisa dikasih gold mitanya kanji. Golden SIM. Terus apa bedanya sama SIM biasa? Itu kalau dapat golden SIM, kalau mengurus bisa dikasih bonus, servis macam-macam. Contohnya maksudnya? Contohnya apa? Waktu mengurus dikasih macam-macam tuh. Itu kapan dikasih? Itu, それは tidak otomatis, harus mengurus sendiri. Saya punya SIM golden seperti itu. Terus dapat hadiah. So. だからディスコン、bioskop とか、レストランにディスコンとか macam-macam. Menarik ini. Berarti ada saat kalian tidak melanggar selama 5 tahun mungkin ya. Tengah waktunya biasanya 5 tahun kata ibu. Itu dapat golden SIM. Ibu dapat golden SIM ya? Ya, tabun. Ibu mertua saya dapat golden SIM. Terus keunggulan golden SIM itu kalau kalian belanja, nonton bioskop, ke tempat wisata macam-macam itu kalau ada hubungannya, ada kerja sama dengan SIM itu dapat diskon ya mami ya. Ngantuk ya. Ya guys, istri saya mengantuk, kasihan, memang sudah malam banget. Saya juga tadi kerja, pulang kerja langsung
ya mami pesan sama istri saya nanti malam tolong bikin video ya. Kalau ada anak-anak mungkin tidak bisa mengobrol secara enak lancar seperti itu, makanya menunggu anak-anak tidur. Terus istri saya oke. Menurut istri saya akhirnya ya bikin video dan gini-gini terus. Makanya kasihan ya. Sampai sini saja guys ya. Sebenarnya ini bagus ya tentang SIM ini untuk pelajaran. Ternyata sistem di luar negeri itu khususnya di Jepang itu sungguh luar biasa. Ada poin kalau melanggar terus diambil. Iya itu bagus banget mami. Kenapa? Kalau orang yang sering melanggar itu bahaya di jalan. Makanya lebih baik diambil, tidak bisa menyetir di jalan. Itu lebih baik orang yang patuh dengan peraturan yang menyetir di jalan. Itu sehingga meminimalisir kecelakaan. Kecelakaan di Indonesia banyak kecelakaan. Tapi Jepang juga sih lumayan. Ada yang dari belakang cepat. Ayo seperti itu. Kemarin juga lihat di show. Di Indonesia itu sering yang namanya remblong. Kalau di Jepang itu harus kan mobil setiap 5 tahun harus ke bengkel. Saat perpanjang pajak itu dicek semuanya, apa yang harus diganti. Kalau di Indonesia naik. Wah, makanya bahaya. Sistem di Jepang lagi-lagi ya. Indonesia iya. Ya semoga Indonesia kedepannya bisa berubah ya tentang cara membuat SIM, cara aplikasikan SIM. Kalau terlalu banyak melanggar bisa diambil SIM juga, seperti itu bagus menurut papi seperti itu. Terus mobil juga harus ada servis berkala dari pemerintah, itu harus, kalau ada yang rusak bisa diganti. Itu meminimalisir kecelakaan di jalan raya. Jadi seperti itu guys. Terima kasih mami atas informasinya. Sama-sama. Sudah malam juga. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu. Terima kasih.